akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis resiko yang terjadi pada PT Pengembangan Jaya Papua. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Waiwini Funataba. Saya Regita Cahyani. Saya Ronald Pasaribu. Saya Rosana Vanessa Girsang. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Rosi Pratiwi Sihombing SEMS yang telah membimbing kami dalam melakukan tugas kami ini. Dan kami juga telah melakukan analisis resiko pada PT Pengembangan Jaya Papua dengan mewawancarai salah satu karyawan pada PT PJP, yaitu dengan saudara Henry Funataba. Nah, untuk lebih lanjut, teman-teman semua dapat mengikuti dan menonton video kami sampai akhir. PT Pengembangan Jaya Papua adalah PT yang bergerak dalam bidang catering, di mana PT Pengembangan Jaya Papua berdiri sejak tahun 2005 dan berkembang sebagai perusahaan yang juga bergerak di bidang penyedia tenaga kerja. Hingga kini, PT PJP ini telah mempekerjakan 960 tenaga kerja yang terampil yang terdiri dari 202 pekerja asal Papua dan 765 pekerja non-Papua. Perusahaan PT PJP ini menerapkan program penguatan hubungan industri, sistem kontrol kinerja, serta prosedur layanan satu pintu untuk memastikan tata kelola ketenagakerjaan berjalan efektif, sesuai aturan dan berorientasi pada profesionalisme. PT PJP menyediakan berbagai layanan utama, yaitu yang pertama pengadaan dan layanan produksi pangan berupa penyediaan makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan acara. Yang kedua yaitu catering pesawat atau in-flight catering untuk maskapai seperti Airbus Indonesia, Garuda Indonesia, dan Sriwijaya Air. Yang ketiga yaitu catering industri yang melayani sektor pertambangan, konstruksi, dan peralatan berat dengan standar menu bergizi dan aman. Dan yang terakhir yaitu penyediaan tenaga kerja Papua dengan fokus pada pengembangan SDM yang terampil dan kompeten. PT Pengembangan Jaya Papua memiliki visi menjadi perusahaan catering berskala nasional yang kompetitif dan andal dalam memenuhi permintaan pelanggan. Misinya menekankan pada profesionalisme, produktivitas, dan efisiensi dengan fokus menyajikan produk halal, sehat, dan lezat. Perusahaan PJP juga berkomitmen memberi pelatihan komprehensif kepada karyawan agar pelayanan berkualitas tinggi dapat terwujud, serta menjaga keamanan pangan, harga yang kompetitif, dan peningkatan keahlian tenaga kerja. Nah, PT PJP ini berlokasi pada Jalan Cendrawasih SP3, Karangsenan, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan lebih informasi tentang PT PJP, teman-teman dapat berkunjung pada link Instagram, TikTok, Facebook, serta YouTube PT PJP yang ada. PT PJP menyusun visi dan misi sebagai pedoman dalam mengembangkan usaha dan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, yang menjadi visi PT PJP yaitu menjadi perusahaan bisnis catering besar berskala nasional, kompetitif, handal dalam melaksanakan permintaan, keinginan, dan harapan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Kemudian yang menjadi misi PT PJP yaitu yang pertama memberikan prioritas pada profesionalisme, produktivitas, dan efisiensi, memastikan kepuasan pelanggan yang terbaik dan membangun hubungan jangka panjang. Komitmen kami untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan luar biasa, serta produk dan makanan yang halal, sehat, dan lezat membedakan kami dari yang lain. Selain itu, dedikasi kami untuk memberikan pelatihan dan pendidikan komprehensif kepada karyawan kami, menjamin tenaga kerja yang kompeten dan terampil, meningkatkan kualitas layanan kami secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu kualitas dan keandalan luar biasa. Keamanan pangan untuk menyajikan produk akhir yang sehat dan bergizi, dan untuk melatih vendor lokal bagaimana memasok barang yang sesuai dengan persyaratan kebersihan dan sanitasi. Yang ketiga yaitu keahlian dan kustomisasi, menentukan harga yang kompetitif. Kami menyediakan dan menyesuaikan harga atau bidang yang kompetitif dan sesuai dengan anggaran klien. Yang keempat yaitu fokus pada kesehatan, keselamatan, dan kepuasan pelanggan. Pengembangan keahlian memberikan pelatihan praktis intensif kepada seluruh karyawan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan.
Nah, teman-teman, ada pun risiko yang telah kami analisis dari PT PJP. Yang pertama adalah risiko operasional kategori keselamatan dan kesehatan kerja K3 di area produksi, di mana sasarannya PT PJP mewujudkan kerja lingkungan yang aman, tertib, dan sesuai SOP di area produksi untuk meminimalisir kecelakaan kerja serta menjamin kelancaran operasional. Nah, apa sih risikonya? Di mana risikonya? Terjadinya kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja mengalami cedera fisik di area produksi. Yang menjadi penyebabnya itu ada pekerja kurang mematuhi SOP atau tidak menggunakan alat pelindung atau APD. Yang kedua ada lingkungan kerja yang tidak tertata baik, misalnya lantainya licin atau area produksi yang terlalu padat. Nah, yang ketiga ada kurangnya pengawasan dan pelatihan keselamatan kerja bagi karyawan-karyawan di PT. Dan yang kapan sih terjadinya ini? Terjadinya ini pada saat kegiatan operasional berlangsung, khususnya di area produksi dengan aktivitas insentif seperti memasak, pengangkutan bahan, atau penggunaan mesin. Nah, dari risiko-risiko tersebut, adapun konsekuensinya yang dialami adalah pekerja mengalami cedera fisik ringan hingga berat yang dapat mengurangi produktivitas. Yang kedua adalah proses produksi terganggu atau terhenti sehingga pesanan catering terlambat dikirim. Nah, yang ketiga adalah perusahaan menanggung biaya pengobatan serta kewajiban pemberian kompensasi kepada pekerja yang meningkatkan beban biaya operasional pada perusahaan. Nah, yang terakhir adalah reputasi perusahaan bisa menurun jika kecelakaan dianggap sebagai kelalaian dalam menjaga K3. Nah, tingkat konsekuensinya yaitu tinggi dan tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. Nah, level risikonya seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss pada tabel, ada ketentuannya. Dapat disimpulkan bahwa level risikonya itu adalah tinggi. Nah, apa sih tindakan penanganan yang dilakukan oleh PT PJP? Dia segera memberikan pertolongan pertama dan membawa pekerja ke fasilitas medis agar cedera tidak semakin parah. Yang kedua di mana menyediakan dan memastikan penggunaan perlengkapan keselamatan kerja yang lengkap seperti sarung tangan, masker, sepatu safety, dan pelatihan K3. Nah, yang terakhir PT PJP menanggung biaya pengobatan serta memberikan dukungan pemulihan pekerja agar cepat kembali bekerja dan meningkatkan loyalitas karyawan. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ini dapat dikelola dengan 6 cara. Seperti yang dijelaskan Miss pada PPT sebelumnya, ada 6 cara, yaitu penghindaran risiko, penahanan risiko, diversifikasi, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko, di mana risiko K3 ini dapat dikategorikan dalam pengendalian risiko karena perusahaan berfokus pada upaya pencegahan dan pengurangan dampak kecelakaan melalui SOP, perlengkapan kerja, dan penanganan medis. Selanjutnya yaitu resiko finansial. Nah, yang terjadi dalam resiko finansial yaitu keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Nah, yang menjadi sasaran utama dalam PT PJP yaitu terjadinya ketepatan waktu pembayaran dari mitra bisnis sesuai perjanjian. Kemudian, apa yang mungkin terjadi pada PT PJP ini? Nah, yang mungkin terjadi yaitu pengenaan penalti berupa pembayaran 2 kali lipat yang disertai kewajiban tambahan pajak, serta berakhirnya kontrak kerja sama akibat keterlambatan pemenuhan kewajiban. Penyebab terjadinya yaitu yang pertama ada kurangnya komitmen mitra bisnis dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Yang kedua yaitu adanya perselisihan atau ketidaksepakatan jadwal pembayaran, serta yang ketiga yaitu ketidaktegasan isi kontrak yang tidak memuat sanksi jelas atas keterlambatan pembayaran. Kemudian, kapan terjadinya? Nah, tentunya pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai kontrak, apabila mitra tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya tepat waktu, sebagaimana yang telah disepakati. Deskripsi konsekuensi resiko. Yang pertama yaitu terganggunya arus kas perusahaan sehingga operasional tidak berjalan secara optimal. Yang kedua yaitu meningkatnya beban biaya akibat kewajiban administrasi dan pajak tambahan. Yang ketiga yaitu hilangnya peluang kerja jangka panjang akibat pemutusan kontrak kerja. Nah, tingkat konsekuensi atau dampak yang terjadi yaitu tinggi, tingkat kemungkinan yang terjadi yaitu sedang, dan juga level risiko yang terjadi yaitu tinggi. Nah, untuk tingkat prioritasnya yaitu tinggi finansial. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh PT
PJP, yaitu yang pertama mengenakan penalti berupa kewajiban pembayaran sehingga 2 kali lipat dari jumlah tagihan sebagai bentuk sanksi atas keterlambatan. Yang kedua yaitu menghentikan atau melanjutkan kontrak kerjasama dengan mitra yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Yang terakhir yaitu melakukan penyesuaian internal seperti pengurangan gaji karyawan atau efisiensi biaya operasional. Kemudian pengelolaan risiko yaitu pengalihan risiko. Nah, kemudian yaitu ada risiko kepatuhan, di mana risiko ketidakpatuhan yang terjadi di PT PJP yaitu ketidakpatuhan pada standar keamanan dan pangan dan kualitas layanan catering. Sasaran yang dilakukan oleh PT PJP yaitu untuk menciptakan sistem manajemen keamanan pangan yang ketat dan sesuai regulasi, didukung oleh kontrol kualitas, higienitas, dan ketepatan waktu pelayanan. Kemudian, hal-hal yang mungkin terjadi dari risiko kepatuhan tersebut yaitu seperti pengenaan denda, tuntutan hukum, dan kewajiban kompensasi pelanggaran standar keamanan pangan. Kemudian terjadinya risiko tersebut tentunya ada penyebabnya. Nah, dari hasil analisis kami, penyebab terjadinya risiko tersebut yaitu yang pertama, terjadinya keracunan makanan atau pelanggaran terhadap keamanan pangan. Kemudian, yang kedua yaitu klien atau tamu mengalami sakit akibat makanan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ketidakstabilan kualitas makanan atau keterlambatan pengiriman yang berpotensi membuat pelanggan beralih ke penyedia catering lain. Nah, kapan sih terjadinya risiko seperti itu? Risiko tersebut bisa terjadi pada saat proses pengelolaan dan penyajian makanan tidak memenuhi standar keamanan pangan dan terjadi kelalaian dalam menjaga kualitas serta ketepatan waktu pengiriman, juga apabila perusahaan tidak transparan atau tidak taat terhadap regulasi yang berlaku pada perusahaan tersebut. Konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, kerugian finansial, seperti denda atau tuntutan hukum apabila terjadi insiden keracunan makanan atau pelanggaran keamanan pangan. Kemudian yang kedua yaitu biaya pengobatan dan kompensasi yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat klien atau tamu yang mengalami sakit tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kehilangan pendapatan karena pelanggan beralih ke penyedia catering lain. Kemudian, tingkat konsekuensi atau dampak dari risiko kepatuhan ini yaitu sedang, tingkat kemungkinan yang terjadi juga sedang, dan level risikonya juga sedang, sehingga dapat disimpulkan oleh kelompok kami bahwa tingkat prioritas risiko ini yaitu sedang kepatuhan. Tindakan penanganan risiko yang dilakukan oleh PT PJP yaitu yang pertama, melakukan pengecekan ulang terhadap kualitas makanan untuk memastikan sesuai standar keamanan pangan. Yang kedua yaitu menyusun dan menerapkan SOP atau Standard Operating Procedure yang ketat terkait pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan. Yang ketiga yaitu menegur karyawan yang lalai, melakukan pergantian personal bila diperlukan, pengendalian risiko. Risiko tersebut ini dikelola dengan cara pengendalian risiko. Resiko strategis yaitu keputusan menaikkan harga, yang menjadi sasarannya yaitu menciptakan strategi kenaikan harga yang terencana dengan baik melalui komunikasi yang jelas, peningkatan nilai tambah produk serta konsistensi kualitas layanan catering. Resiko yang mungkin terjadi yaitu kenaikan harga catering yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan reaksi negatif dari konsumen. Nah, penyebabnya yaitu yang pertama, kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional. Yang kedua, komunikasi yang tidak jelas kepada konsumen mengenai alasan kenaikan harga. Yang ketiga, yaitu tidak ada peningkatan kualitas atau nilai tambah produk sehingga konsumen merasa harga tidak sepadan. Yang biasanya terjadi yaitu saat adanya perubahan kebijakan harga, terutama ketika bahan baku naik dan biaya operasional meningkat. Yang menjadi konsekuensi risiko yaitu hilangnya sebagian pelanggan yang sensitif terhadap harga. 2. Penurunan permintaan karena konsumen beralih ke penyedia catering lain yang lebih murah. Yang ketiga yaitu merusak citra perusahaan jika dianggap hanya menaikkan harga tanpa peningkatan kualitas. Nah, yang menjadi tingkat konsekuensinya yaitu rendah, tingkat kemungkinan terjadi juga rendah, sehingga level risiko juga rendah. Tindakan penanganan yang dilakukan oleh PJP yaitu karyawan bersama pihak HRD mengadakan rapat atau meeting. Yang kedua, melakukan evaluasi strategi komunikasi dengan konsumen. Yang ketiga, melakukan riset pasar dan analisis perilaku konsumen secara berkala. Nah, teknik pengelolaan risikonya yaitu pengendalian risiko. Selanjutnya yaitu risiko kecurangan. Nah, kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Yang menjadi sasarannya adalah menjamin proses kerja di area produksi berjalan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan standar SOP, sehingga dapat mencegah kecurangan karyawan.
apa yang mungkin terjadi? Yang tentunya kecurangan karyawan dalam produksi, pencurian proses seperti dan penggelapan aset. Penyebab terjadinya yang pertama yaitu karyawan mencuri bahan baku untuk keuntungan pribadi, yang kedua yaitu penipuan harga secara sepihak, dan yang ketiga yaitu motivasi finansial pribadi. Nah, kapan terjadinya? Nah, resiko kecurangan karyawan mungkin terjadi saat pengawasan internal lemah, sistem kontrol aset dan keuangan tidak berjalan efektif, serta ketika kesejahteraan atau kepuasan kerja karyawan rendah sehingga memicu tindakan penyalahgunaan. Deskripsi konsekuensi risiko yang pertama yaitu kerugian finansial, pencurian, dan hilangnya pendapatan. Yang kedua, kerusakan reputasi citra perusahaan di mata pelanggan, dan yang terakhir yaitu mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Nah, resiko kecurangan untuk tingkat konsekuensinya yaitu rendah, tingkat kemungkinan terjadinya juga rendah, dan level risiko rendah. Untuk tinggi prioritasnya yaitu rendah kecurangan. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh PT PJP untuk penanganan risiko tersebut, yang pertama yaitu memberikan sanksi tegas berupa tindakan pidana, pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau tuntutan hukum. Yang kedua yaitu PJP memberikan teguran dan peringatan terhadap karyawan, warning 1, warning 2, atau warning 3. Dan yang ketiga yaitu evaluasi ulang terhadap perilaku karyawan dan meningkatkan sistem pengawasan internal melalui audit rutin. Nah, untuk pengelolaan risikonya yaitu pengendalian risiko. Yang menjadi kesimpulannya adalah PT Pengembangan Jaya Papua atau yang lebih dikenal dengan PT PJP Catering menghadapi beragam risiko mulai dari operasional, finansial, kepatuhan, strategis, hingga kecurangan karyawan. Risiko-risiko tersebut sangat berdampak pada ketergantungan operasional, kerugian finansial, hilangnya kerjasama, serta penurunan reputasi perusahaan PT PJP. Untuk menanganinya, perusahaan perlu menerapkan pengendalian risiko, pengalihan risiko, dan penghindaran risiko yang sesuai dengan konteks seperti perbaikan sistem kerja, penerapan SOP, pemberian sanksi, penalti kepada mitra, hingga evaluasi internal. Dengan pengelolaan risiko yang konsisten, PT PJP ini dapat menjaga kelancaran operasional, stabilitas keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Nah, teman-teman, itulah hasil presentasi atau diskusi kami tentang analisis resiko-resiko yang terjadi pada PT Pengembangan Jaya Papua. Kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu yang telah menonton video kami sampai akhir. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye.